Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih diberikan kesehatan dan dapat melanjutkan pengajian kitab kita. Semoga senantiasa kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Man taba min nafsihi nakas wa man taba alaihi sabata wa makas. Man taba min nafsihi, barang siapa yang bertobat datangnya dari nafsu, dari nafsunya, maka nafsu itu akan nakas, akan melanggar, mengingkari taubat itu ya. Karena nafsu itu sifatnya melanggar kebaikan, cenderung kepada melakukan pelanggaran. Makanya banyak orang taubat berbuat lagi, taubat berbuat lagi, taubat berbuat lagi. Itu taubat timbulnya masih dari diri sendiri. Mungkin karena dia melakukan dosa dan orang tahu dan orang memandang buruk, maka dia malu gitu, takut, karena tidak ada orang yang suka direndahkan oleh orang lain, suka dipandang rendah, buruk ya, meskipun buruk pengennya orang itu nganggap baik, karena kita kepada diri sendiri itu hanya melihat baik aja. Kalau ngelihat orang malah gak kelihatan baiknya ya. Kelihatan orang justru buruk aja, itu sifat nafsu. Maka jarang orang mengakui kelebihan orang lain, nafsu, kecuali akhlak. Bahkan akhlak selalu memandang orang lebih baik ya dari kita, meskipun realitanya dialah yang terbaik, tapi makin merasa melihat diri tidak baik. Itu kan akhlak ya. Itu. Nah, kita itu punya dua unsur diri dalam insaniyah ini ya, dan itu berlawanan gitu. Yang satu ke diri sendiri, kalau ruh itu ke Allah gitu. Makanya di dalam tasawuf selalu ditanyakan ikhtar ma tahlu nafsaka wa rabbak gitu. Kamu mesti pilih ya, apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu anggap baik gitu, dirimu atau Tuhanmu. Itu seolah-olah kamu menjadi manusia materi, manusia hayawan, manusia jasmani, atau manusia rohani, disebutnya manusia Tuhan. Itu karena Allah menyuruh kunu rabbaniyin, jadilah engkau rabbani. Tafsirannya Rabbani itu orang yang melakukan ibadah kepada Tuhan ya. Ya, Rabbani itu adalah orang yang melakukan ibadah kepada Tuhan ya. Maknanya bahwa ibadah itu sifat-sifat mulia yang Allah berikan kepada ruh, maka itulah sifat ibadah, sifat kehambaan. Nah, maka taubat yang datang dari diri ya, karena orang berbuat salah itu kan dia tahu itu salah, itu akalnya itu ya. Lalu orang berbuat salah tapi tidak mau dianggap, dikata ya, diketahui oleh orang salah.
Begitu ketahuan maka dia berhenti, dianggap itu taubat. Kalau nggak ketahuan jalan lagi, gitu. Ya. Dia merasa kapok misalnya, ya, kapok. Maka teori agama itu nafsu itu jangan diturutin. Kan kalau teori barat, orang yang pemahaman hidupnya berdasarkan materialisme, nafsu itu kudu dia apa namanya, diikuti terus sampai dia bosan gitu. Itu kan cara barat. Kan cara barat, kalau orang marah itu kan hak, dibiarin ngancurin, meluahkan marahnya itu agar hilang, dilampiaskan. Itu teori Islam nggak begitu. Teori Islam justru melawan, mengalahkan. Nah, mereka ini tidak punya teori katakanlah tasawuf. Orang barat beranggapan kalau orang marah, nafsu itu kan ada dua, nafsu marah dengan nafsu syahwat. Nah, peradaban Eropa Barat itu yang bukan Islam, dia tidak punya pembahasan tentang rohani. Dia menganggap manusia itu ya udah ini fisik aja dengan segala kecenderungannya, udah nggak ada prediksi nafsu. Hatta ilmu psikologi Barat pun yang membahas tentang jiwa itu bukan ruh, ya, bukan ruh, tetapi jiwa yang dimaknakan oleh dia adalah sifat-sifat diri, gitu. Jadi penyelesaiannya nggak tuntas, tidak tuntas. Kita lihat psikolog itu yang selalu memberikan motivasi jiwa kepada orang. Mungkin yang lebih bermasalah jiwanya psikolognya, pakar psikologinya itu, dan itu sering terjadi. Nah, karena mereka menganggap nafsu ini kalau ditahan jadi besar dan akhirnya jadi bom waktu. Begitu juga marah, nafsu marah atau nafsu syahwat. Jadi kudu diledakin sekarang agar tensinya turun, katanya gitu. Itu teori materialisme. Nah, menyangka bahwa agama itu akan mengekang, maka orang lari dari situ. Nah, padahal yang dilakukan oleh agama dalam konteks ini tasawuf, ya, itu bukan melawan nafsu, ya, nafsu dan mematikan nafsu. Hatta istilah qatul mujahadatun nafs, lawan nafsu dan hidup agar tanpa nafsu, itu slogan. Kalau kita dalami lagi tasawuf, justru ya, mereka itu bagaimana anunya begini prinsipnya, ij'alin nafsak matiyatan ila rabbik, katanya gitu. Jadikan nafsu itu sarana untuk pergi ke Allah. Jadi yang pergi itu rohani. Rohani itu kan ada dalam tubuh kita. Sempurnakan rohani, maka rohani yang akan berhadapan, berlawanan dengan nafsu, dan nafsu akan tunduk. Itu. Ya. Dan nafsu akan tunduk. Dengan begitu dia belajar misalnya. Kalau tidak ada nafsu ghadab, itu orang nggak sampai jauh datang. Itu nafsu ghadab yang ditundukkan oleh rohani. Orang berkompetisi, bersaing dalam kebaikan, ya, itu kan nafsu marah sebetulnya. Cuma sudah tunduk dengan sifat-sifat kebaikan. Ya. Jihad fisabilillah itu kalau nggak ada nafsu marah untuk membunuh, misalnya ada jiwa seseorang yang nafsu marahnya ada kelainan, nafsu marahnya hilang, ya mungkin meskipun ototnya besar dibentak langsung jatuh, gitu. Ini buruk sekali. Bahkan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, manis tugdiba falam yaghdab fahuwa himar, katanya. Orang dibikin marah, enggak marah, itu keledai. Artinya tidak normal, gitu. Ya, tidak normal. Seperti kita menganggap wali itu orang yang tidak berdasarkan nafsu. Orang menyangka syahwatnya hilang. Kacau.
Ya. Justru yang kita saksikan sepanjang abad, yang rabine paling akeh itu para wali. Lah kan nafsunya gede berarti itu. Sehingga saya punya kesimpulan, orang makin wali nafsunya makin full, makin sempurna. Tapi tunduk dengan rohaninya. Jadi nggak ada Islam itu pengekangan seperti Buddha misalnya. Tidak ada. Nah inilah yang dikatakan hidup robbani, hidup rohani. Dan ini dibicarakan berabad-abad. Dulu orang hanya mengatakan rohani jasmani. Lalu ada istilah keren. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sudah make apa? Nasut lahut gitu. Ada lagi yang mengatakan tubuh ini hayawan. Ya, tubuh ini hayawan, rohaninya insan kamil, ininya insan hayawan. Ada lagi yang mengatakan ruhnya adalah ruh Muhammadi yang diganti dengan nur Muhammadi. Gitu. Istilah itu menggambarkan usaha tasawuf bagaimana membangun kesempurnaan rohani agar mampu mengendalikan nafsu. Nah, beragama ini, sholat, puasa itu tetap pakai nafsu. Sampai udah jadi ustadz, jadi kiai tetap ya, pengen dianggap mulia, pengen terhormat, pengen dunia banyak, pengen. Nah, ini kan nafsu. Itu. Nah orang mungkin ya, seumur hidupnya 24 jam ya, melakukan kebaikan. Kita tidak tahu kan kalau motifnya adalah nafsu belaka. Ya. Nah maka di situ di dalam agama mesti ikhlas, mesti sidik, mesti khusyuk. Itulah rohaninya. Jadi tobat ini juga salah satu ibadah. Jangan dari nafsu. Man taba min nafsihi, barang siapa yang tobat dari nafsunya, karena ingin dipandang baik, ingin di ya. Kan ada orang salah, disalahin marah. Gitu. Maka nasihat orang sufi itu selalu mengatakan begini. Ya. Jika orang lain melakukan kesalahan kepadamu, ya, maka berikan 70 alasan. Misalnya ada orang berbuat buruklah dengan kita, ya, kita harus berikan alasan 70 alasan. 70 itu maksudnya harus berikan alasan yang banyak. Mungkin ya, dia lagi nggak mood, lagi ada tekanan sehingga yang seharusnya nggak marah dengan saya jadi marah. Mungkin kurang tidur, mungkin lagi lapar, mungkin ya habis dimarahin istrinya, mungkin habis berantem sama penagih utang. Mungkin kan 70 banyak sekali itu. Agar kita mampu memaafkan. Tetapi kalau kita salah, jangan beri alasan satupun. Itu kan pendidikan tasawuf itu, pendidikan bagaimana mengalahkan nafsu. Tapi yang kena kita ini kalau kita salah, kita akan membuat alasan banyak sekali. Sudut kiri, sudut kanan, sudut depan, sudut belakang, sehingga semua sudut nggak ada jalan untuk dipandang buruk. Nah maka jangan dari nafsu ibadah itu, hatta taubat. Karena nafsu nakas, nafsu itu ya begitu, taubat nanti nerjang lagi. Ya. Suami atau istri serong misalnya ketahuan, taubat itu. Saya nggak lagi-lagi bang, tetap satu ketika kalau taubatnya berdasarkan nafsu, bukan takut Tuhan, takut Allah, nggak bisa. Karena sifat nafsu nakas, melanggar, cenderung kepada melanggar. Ya. Banyak orang taubat tapi malu melakukan kebaikan, kan itu nafsu. Wong di zaman Nabi terjadi zina.
kebersihan jiwanya itu, kesempurnaan jiwanya itu orang yang, dia bukan orang yang kotor, orang yang bersih. Zina. Makanya Imam Al-Junaidi pernah ditanya, halil waliyu zina ya Imam? Naam. Ya, hal waliyu zani? Katanya, naam. Walakin taballah summa taba alaihi liyatubu. Ya. Kemudian Allah beri tobat agar itu. Maka ada ungkapan ahli ilmu misalnya, ahlillah, tidak ada yang salah, tidak ada yang maksum, hanya Nabi. Ya. Banyak para wali misalnya, orang-orang soleh melakukan kesalahan, sebetulnya itu ada umpamanya mundur untuk melompat, artinya mereka berbuat dosa saja untuk meninggikan derajat. Nah kita nih yang selalu memandang orang itu harus jadi malaikat, itu yang sering kita tidak memaafkan orang berbuat salah. Tidak walilah katakan seperti sesama kita berbuat salah, langsung buruk, padahal mungkin dia sudah tobat kepada Allah. Ya ini salah yang kepada Allah lah katakan. Ya. Nah maka taubat min nafsihi nakas. Tetapi wa man taba alaihi, barang siapa yang Allah berikan taubat ke atasnya, sabata wa makas. Man taba alaihi ini sudah potongan ayat Al-Qur'an, summa taba alaihi liyatubu. Ya. Barang siapa yang Allah memberikan taubat kepadanya, sabata wa makas, kokoh, kukuh, ya, kokoh dan kukuh, ya, tidak akan melanggar. Nah oleh karena itu jalan tasawuf itu jalan takut. Ya. Saya sering bilang begini, orang bertarekat itu adalah orang yang berjalan menuju kepada Allah. Arti berjalan menuju kepada Allah ini adalah orang yang selalu mengarahkan tujuan hidupnya, amalnya, ibadahnya untuk Allah. Itu namanya orang berjalan kepada Allah. Kalau orang melakukan untuk selain Allah, ini seperti himarur roha, kata Imam Ibn Athaillah itu. Seperti himar yang menghaluskan gandum itu, ya. Roha itu ada batu besar bulat, dibolongin kayunya, lalu kayunya ditaruh di atas pundak himar, lalu himar itu keliling. Nah, batu besarnya yang bundar ini seperti ban besar menggilas gandum yang sedang ditaruh di atas batu lempengan, jadi hancur. Itu untuk contoh, ya, ilustrasi bahwa orang yang beribadah melakukan kebaikan untuk selain Allah berarti untuk makhluk, dia makhluk untuk makhluk. Itu tidak berjalan menuju kepada Allah seperti himarur roha ini. Dia berangkat dari sini sampai di sini dan terus begitu. Nah maka tarekat itu adalah orang yang ibadah untuk Allah. Nah, tidak ada orang yang menuju kepada Allah kecuali orang yang takut. Itu. Nah maka pertama kali orang bertarekat kepada Allah meskipun belum baiat, itu takut. Apabila sudah ada tumbuh rasa takut dan dia mulai pergi ke Allah, secara hakikatnya dia sedang bertarekat ilallah. Formalnya mungkin belum. Dan pasti orang yang ingin Allah akan ada kecenderungan untuk mencari qudwah. Makanya orang bertasawuf itu jangan nyari guru, nyari Allah dulu. Ya. Jidda sidqan tajid mursida. Sidik ingin Allah, baru Allah akan, ya, kamu akan jumpa orang yang membimbingnya. Ya. Namun setelah zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sendiri
yang menyelenggarakan majelis tazkiyah, majelis mau'izah. Dikumpulkan orang, diberi nasihat kerohanian agar tumbuh takut. Itu kan kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Begitu gurunya uzur, gurunya menyuruh dia duduk di kursi gurunya sebagai khalifahnya untuk memberikan nasihat, hikmah-hikmah. Ya. Itu dia masih bicara sederhana, tapi ketika gurunya wafat dan dia betul-betul sebagai khalifahnya di majelis itu, mulai Syekh Abdul Qadir berteriak, diseru, wahai ahli ilmu, wahai ahli ibadah, wahai, ya, hatta orang yang abid, yang hidupnya ibadah, hidup sendiri, jauh dari pergaulan orang, dan dia betul-betul di saumaahnya beribadah, itu juga tidak tidak selamat dari nasihat Syekh Abdul Qadir. Sampai kata beliau, ya abid, tinggalkan saumaahmu, tinggalkan tempat ibadahmu, karena engkau ibadah bersama nafsu. Hadirlah di majelisku 2 jam lebih baik dengan ibadahmu 30 tahun. Itu kan serem sekali itu ucapan tuh. Itu belum ada yang mengulang keberanian seperti itu sejak zaman Syekh Abdul Qadir sampai sekarang. Makanya beliau terus digelari Sultanul Aulia itu. Ya, artinya dulu sebelum Syekh Abdul Qadir, katakan tasawuf abad pertama, kedua, ketiga, keempat, nggak ada dikumpulin dan diberikan mauizah. Orang Islam mengerti bahwa dia beramal mesti berilmu, maka dia belajar ilmu, lalu dia beramal. Ketika beramal, orang yang betul-betul beramal akan dengan jujur, dia akan merasa bahwa dia berhadapan dengan nafsu. Nah, pada saat itu dia mencari guru karena takut kepada Allah. Itu. Maka kisah-kisah dulu orang nyari guru susah, karena nggak ada mereknya, nggak ada namanya madrasahnya. Nah, sekarang udah ada nama tarikatnya, di majelisnya ditulis lagi Saziliyah, Naksabandiyah, Qadiriyah. Ya, bahkan udah komersil lagi. Ya. Dan itu adalah ijtihad Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya kita sering mendengar saudara-saudara kita sebelah sana itu sering menuduh bahwa Imam Al-Ghazali yang hidup sebelum Syekh Abdul Qadir itu tidak bertarikat. Tarikat itu bid'ah. Nah, mereka tidak tahu bahwa sebetulnya yang dilakukan oleh tarikat itu sama yang dilakukan oleh orang sebelum itu secara individu. Maka ada istilah orang bertasawuf dulu itu Pak individu, tetapi kemudian kolektif, jamaah. Itu. Karena tasawuf disebutnya karena tasawuf fardan summa jama'iyan. Ya. Tasawuf dulu individual, kemudian kolektif. Itu jasa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi tetap dulu atau sekarang orang baru dinyatakan bahwa dia mulai bertarekat kalau sudah tumbuh rasa takut, meskipun belum baiat. Sebaliknya, orang sudah baiat, mau 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi belum juga tumbuh takut, itu belum bermula, belum berjalan. Ya, ini taubat, karena taubat itu identik ya dengan al-maqamul awal. Ya, pintu masuk pertama orang menuju tarikat kepada Allah. Taib. Wa qala radhiyallahu man lam takun sabiqatul inayati tudnihi man lam takun sabiqan
man lam takun sabiqatul inayati tudnihi fal a'malus salihah. Kok itu ya. Man lam takun sabiqatul inayati tudnihi fal a'malus salihah. Kayaknya wa ila itu apa? Enggak ada apa kedudukannya apa di situ. Wa illa ya, kecuali mannya dibuang, lam takun ya. Fal amalus salihah turdihi. Allah, ini sungguh hikmah yang dengan kacamata ya, hakikat ya. Beliau berkata ini, barang siapa yang al-inayah sabiqah ya. Asalnya sabiqah itu naat ya. Inayahnya man'ut, karena dalam lughah itu naat man'ut, man'utnya dioper ke belakang jadi mudhaf ya. Naatnya dioper ke belakang, naat di depan, inayah kan man'utnya, lalu dioper ke belakang dijadiin mudhaf, man'utnya dijadiin mudhafin ilaih. Ini maknanya lebih ablat ya, lebih takkid ya, lebih terkonfirmasi maknanya, lebih jadi, katakan begitu. Sebetulnya kalau kita artikan tetap mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Barang siapa yang tidak diturunkan inayah sabiqah, tudnihi sama dengan tujlihi ya, sama dengan tajalli. Tajalli, tudni, tanazzul itu makna yang sama digunakan oleh orang sufi itu. 3 kalimat itu taradub ya, ada tanazzul, ada tajalli, ada tudni. Tudni itu kan turun, tanazul juga turun, tajalli juga turun. Artinya Allah berikan. Atau dengan kata lain, sebetulnya begini, orang sufi setelah makrifat dia baru tahu bahwa semuanya dari Allah. Itu makanya makrifat tauhid yang sangat tinggi. Ya, iman yang sangat tinggi. Orang beribadah dengan makrifat itu ibadahnya juga sangat sempurna gitu. Itulah makrifat, makna yang terakhir. Imam Al-Junaidi mengatakan al-arif wal ma'ruf gitu. Al-abid wal ma'bud, itu makrifat yang tertinggi. Kita kan menyangka bahwa kita usaha, katakanlah dalam hal bertasawuf, bagaimana susahnya mula-mula orang bertasawuf, mesti zikir, mesti mujahadatun nafas, mesti hadir majlis, mesti membedakan kehidupan dia dengan kehidupan umum ya, mesti bangun malam, mesti melawan hawa nafsu. Katakan itu usaha yang jerih payah, yang sangat berat ya. Tiba-tiba makrifat. Orang setelah makrifat kan baru dia melihat bahwa hidup ini semuanya dengan Allah, dari Allah. Dan selama orang berjalan pada mula-mula itu, mungkin dia mengaku bahwa dia berupaya, bahwa dia bersungguh-sungguh, bahwa dia melewati kesusahan, kesulitan, keberatan. Tapi ketika makrifat, baru mereka menyadari, ya Allah, saya kira itu usaha saya. Saya kira itu murni ya, juhud ya, dan kehebatan saya lah, sampai akhirnya berhasil gitu. Ternyata itu Allah yang membimbing, yang memberi hidayah, yang menyelamatkan saya sampai sukses gitu. Nah akhirnya, oh ternyata kalau begitu ini nih emang sudah ada perlindungan yang tertulis di zaman azali. Nah orang sufi menamakannya al-inayah.
Makanya ada ungkapan begini, orang yang mendapat inayah Allah akan berikan wilayah, ya. Dan tidak mungkin orang mendapat wilayah kalau tidak ada inayah. Kewalian itu kena ada inayah. Inayah ini dalam literatur tasawuf sudah dimonopoli oleh mereka untuk makna tajalliyat sifat-sifat mulia atau tajalli akhlak, artinya anugerah akhlak ke dalam rohani, itu inayah, ya, maka disebut sabiqah. Nah, maka orang yang tidak ada inayah sabiqah yang diturunkan oleh Allah, yang turun kepadanya, maka amal solehnya itu justru akan menjauhkan dia dari Allah, ya. Turdihi, menjatuhkan dia, bukan mengangkat dia naik ke Allah, tetapi menjatuhkan. Karena orang kalau tidak punya inayah, punya kemakrifatan, ibadah yang dilakukannya, kebaikan yang dilakukannya selalu diakui. Amal dia, usaha dia ini rendah di mata Tuhan. Gitu. Wilayah itu kan wa huwa yatawallas shalihin. Wilayah itu Allah yang menanggulangi, yang menangani. Ya. Apa bentuk konkret penanganannya? Itu rohaninya diberi sifat-sifat mulia. Ini udah dengan ada sabar, itu ada ridho, ini ada ikhlas, itu ada sidik, ini ada syukur, ini ada wara, ini ada zuhud, itu ada paham, ini ada memaafkan, ini ada melupakan kesalahan, ini ada baik sangka, ini. Jadi semuanya sudah ditangani oleh Allah. Itu namanya ditangani oleh Allah. Kita menyangka kalau kita susah kita doa Allah akan turun. Ya kalau turun juga itu kerohaninya. Bahkan orang yang tidak punya sabar Allah turunkan musibah karena Allah memberi sabar. Nah, sementara orang banyak dia nolak pemberian Allah berupa musibah. Uang yang ngasih Allah kok ditolak. Ya bagaimana kemudian Allah mau memberikan apa di balik kesusahan itu? Gitu. Nah ini namanya inayah. Wa qala radhiyallahu hilyatul abdal. Hilyah ini hiasan, sifat. Abdal di sini adalah orang yang satu-satunya istilah gelar wali, ada abdal, ada nujaba, ada autad, ada imam, ada kutub, ada gaus misalnya. Selain daripada abdal itu memang tidak berdasarkan dalil hadis. Kalau abdal memang ada dalilnya. Ya. Nah, karena Nabi telah memberikan satu gelar abdal, ya, maka kemudian para wali berijtihad memberikan nama kepada wali dengan gelaran-gelaran itu. Itu kan kalau ditanya dari mana dia, itu Nabi yang memberikan. Gitu. Ya. Nabi tidak pernah memberi gelar fuqaha misalnya, padahal kan yang ada ulama. Gitu. Tapi kemudian fuqaha, mufassirin, nggak ada kan itu gelar dari Al-Quran dan hadis. Tapi itu ulama, cuman bidangnya apa, ya, begitu. Bahkan kalau kita kerujuk kepada faqih dalam istilah Nabi, itu mufassir dalam istilah sekarang. Ya. Ketika Nabi mengatakan Allahumma faqihhu misalnya, itu jadikanlah dia ahli tafsir. Ya. Makna konteks makna di zaman Nabi itu faqih itu adalah mufassir. Kalau sekarang faqih lain. Nah,
Gitu. Nah, di dalam tasawuf juga berkembang istilah yang sama seperti ilmu-ilmu lain. Begitu. Nabi ada abdal. Abdal itu adalah orang yang pertama secara individu, secara pribadi dia yang selalu mengganti buruk dengan baik. Nah, karena kehidupan ini Allah yang memelihara. Ketika ada orang baik wafat, ya, dan maka Allah ganti lagi dengan yang lain. Karena bukan dia. Kita kan sering begini. Kita misalnya jadi ustadz di kampung, sering karena kita satu-satunya sering mengatakan, aduh kalau saya nggak ada bagaimana ini kampung. Itu sebetulnya waham, seolah-olah dialah penjaganya, padahal Allah. Mungkin kalau nggak ada kita akan ada orang lain. Ya. Itulah orang mengatakan bahwa oh, dulu ada wali di satu kampung, kemudian wafat, setelah itu nggak ada lagi. Itu orang sering mengklaim kayaknya sekarang udah nggak ada wali di dunia ini, gara-gara nggak ada wali di kampung dia tuh. Ya, karena ilmu ma'rifat itu tidak dimonopoli oleh bangsa, oleh suku, oleh keluarga, oleh keturunan tertentu, tidak. Ya, itu adalah majla Allah, majlal haq. Allah berikan kepada siapa saja, bangsa mana, keluarga mana, individu mana, dan tidak peduli. Itu. Nah, itu abdal. Ada orang-orang yang memang selalu mengawasi moral akhlak umat ini, dan dia tidak akan berhenti. Ya, bagaimana berhenti? Wong Allahnya ada ya. Gitu. Ada autad, dan itu betul-betul ya penjelasan tentang itu mesti betul-betul orang memiliki kerohanian, bahwa ternyata kebaikan yang dia tularkan kepada orang itu ternyata Allah yang memberi, bukan dia. Gitu. Misalnya orang soleh, betapa ingin anaknya itu menularkan kesolehannya, ternyata orang lain. Ya. Nah, ini orang baru menyadari bahwa Allah yang melakukannya. Nah, maka mereka memberikan istilah abdal, autad, mujaba, begitu dan lain sebagainya. Taib. Maka salah satu sifat-sifat abdal adalah as-samtu, was-sahru, wal-ju' wal-i'tizal. Apa maksudnya? Orang yang akan berproses mengganti sifat buruk kepada sifat baik, maka dia mulai berdiri di atas 4 tiang, yaitu sahr, samat, kurang bicara, sahr, kurang tidur, ju, kurang makan, i'tizal, kurang bergaul dengan orang. Ya. Nah, konteks sifat ini abdal yang dalam artian orang yang akan mengganti sifat buruknya menjadi sifat baik. Artinya abdal ini proses tahalli. Maka orang yang sedang melakukan itu, maka dia akan punya kecenderungan 4 sifat ini. Karena 4 sifat inilah yang menenteramkan dia dengan Tuhan, dengan Allah. Yang mulai dia tidak mengikuti adat, tradisi, dan kebiasaan manusia, dan dia salah satu manusia juga. Maka dia ingin meninggalkan dia yang dulu, yang kurang, yang lemah, yang buruk, yang pemarah, yang buruk sangka, yang tidak takut sama Allah, yang banyak lupa. Mulai dia ingin berubah, maka dia tinggalkan yang dulu. Orang tadinya buruk, lalu dia ingin baik, mesti dia tinggalkan orang-orang yang menyaksikan dia buruk, karena itu akan mengganggu. Itu udah tabiah sudah. Oleh karena itu Imam An-Nuri ya, pernah berkata, man aradallahu bi abdin khairan anasahu bil wihdah. Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, maka Allah buat dia suka bersendiri dengan anasahu bil wahdah.
Allah buat dia nyaman bersendiri, artinya dia tinggalkan ya orang-orang yang dia hidup buruk dengan mereka, maka dia tinggalkan, mulai bersendiri. Sebetulnya itu proses dia mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu tasawuf itu madrasah itu ya, madrasah untuk merubah dari buruk ke baik, tahalli. Maka ini abdal namanya ya. Coba Imam Az-Zabidi dia mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin, Ittihafus Sadatil Muttaqin ya, berapa jilid itu mensyarahkan 4 jilid Ihya Ulumuddin, tapi dia membuat ringkasan ya, betul-betul talkhis mulakhas tentang proses tarikat. Dia bilang sebetulnya secara konkret orang bertarekat itu melakukan 4 langkah. Pertama iman yang sahih, kedua taubat yang nasuh, ketiga zuhud fid dunya, keempat tahqiqul ubudiyah. Iman sahih, taubat nasuh, zuhud fid dunya, dan tahqiqul ubudiyah. 4. Sampai dia buat satu perbandingan. Nah dengan 4 ini akan lahir manusia rohani. Kalau Syekh Abdul Qadir menyebutnya tiplul ma'ani ya, manusia rohani. Kalau orang secara umum ya, lahir jiwa baru katanya gitu. Nah sama dengan sosok-sosok alam ini, itu juga diciptakan oleh 4 unsur: air, api, tanah, dan angin. Jadi orang, jadi kerbau, jadi binatang, jadi pohon, jadi gunung, jadi dan lain sebagainya. Nah kelahiran tabiah dengan kelahiran maknawiyah, ada 4 yang menjadi unsur pendiriannya itu. Nah kalau kelahiran maknawiyah al-hakikiyah, robbaniyah, manusia robbani maknawi, 4: iman yang sahih, taubat yang nasuh, zuhud fid dunya, baru tahqiqul ubudiyah. Tahqiq ubudiyah ini baru meraih kehambaan. Nah 4 ini adalah satu proses tahalli, dan berarti kalau tahalli ya mesti takhalli. Nah inilah abdal. Nah kecenderungannya orang yang sedang melakukan ini adalah 4 sifat ini sebagai penopangnya, penolongnya ya. Kurang bicara, kurang tidur, kurang makan, dan kurang bergaul dengan orang. Unus bil wahdah ya. Nah ini tentang tarikat. Jadi buku ini hikmat, nanti tarikat, nanti hakikat, nanti ya, tarikat, nanti hakikat, nanti ya tasawuf itu aja ya. Wa qala radhiyallahu anhu katsirul akli minal halal yutmisu basairu aktsari rijal qalilun min aklil haram yujibul asam wa sababul intiqam. Banyaknya makan halal ya, itu akan memadamkan kebanyakan mata batin para aulia. Artinya memadamkan, menghapuskan dosa ya. Dan sedikit makan haram ini membawa dosa dan menyebabkan timbulnya sifat dendam. Sedikit saja makan haram itu tumbuh sifat dendam. Ini kan susah kita membuktikannya. Mesti mereka, nah ini yang bicara begini kan orang yang punya tajribah ruhiyah. Tajribah itu artinya mulai dari eksperimen menjadi eksperimen ya. Mulai dari eksperimen, coba-coba, akhirnya menjadi pengalaman. Dalam bahasa Arab pun tajribah itu maknanya 2. Kalau mula-mula namanya eksperimen, kalau terakhir namanya experience.
Itu disebut tajribah. Kenapa? Percobaan akan menghasilkan pengalaman begitu. Nah, nama lain tarekat orang yang telah melaluinya, itu nama lainnya adalah proses tajribah ruhiyah. Karena kita sabar itu tidak punya, kita mesti coba-coba, mesti. Dan bukan kita yang melakukan, Allah yang melakukan, Allah kasih musibah. Maka kita tidak punya sifat sabar, maka kita tasabur. Ya, tasabur. Dan itulah proses. Tiba-tiba beliau mengatakan orang yang sedikit saja makan haram itu banyak membawanya kepada dosa. Kita nggak tinggal sholat, nggak tinggal puasa, nggak tinggal zikir, nggak tinggal ibadah, tapi kenapa juga nggak tinggal dosa? Ya. Dan mudah tersinggung, mudah dendam. Orang makanannya bersih, hatinya bersih. Ini satu satu tajribah betul-betul. Wa qala radhiyallahu anhu, kita berhenti di 60 ini atau katakan 61, kita berhenti di satu halaman lah. Man sadaqathu sariratuhu in fatahat basiratuh. Barang siapa yang dibenarkan oleh mata batinnya, ya, maka in fatahat basiratuh. Sarir itu sebetulnya asrar, artinya sesuatu yang paling dalam yang kita sering tidak mendengar. Itu sebab sir gitu. Maka sir itu selalu disejajarkan dalam urutan martabah itu dengan zat Allah. Ketika di tubuh ini disebut nafsu, maka di rohani itu ya, orang akan menyebutnya orang sufi memberikan istilahnya qalbu. Kalau makin tinggi, makin sempurna dikatakan fuad atau ruh. Nah, makin tinggi lagi terakhir sir. Maka sir sering disejajarkan, sir adalah zat, ruh adalah sifat, atau fuad adalah sifat, qalbu adalah af'al katanya. Ketika mereka mau membuat satu istilah tauhid fi'il, tauhid sifat, tauhid zat seperti itu. Nah, sir berarti lahutiyah. Begitu, bukan jabarutiyah. Kalau jabarutiyah sifat. Nah, itu juga ada lahutiyah, lahut, jabarut, malakut, muluk. Ya. Malakut itu masih qalbu. Ya. Itu. Nah, sarirah itu sudah sangat jauh sekali. Nah, basirah itu di atasnya. Basirah itu di fuad. Kalau sarir itu sudah di zat. Ya. Basirah itu di sifat. Nah, basirah itu di sifat. Maka barang siapa sarirahnya sudah benar, ya, kita kan melakukan ibadah itu kan dianjurkan untuk karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Jika memang ibadah dia itu sudah dengan Allah, ya, itu disebut bahwa dia dalam ketinggian rohaninya sir, ya, sarir, sir, asrar. Ya. Nah, maka basirahnya pasti cerdas, pasti infatahat, yani inkasyafat. Ya. Nah, dia mudah mendengar suara batin. Kita kan terkadang susah ngedengar suara batin tuh. Baru begitu udah melakukan kesalahan terakhir, ya Allah, dulu dalam hati saya padahal itu, nah itu dia, kita menyebutnya hati kecil saya dulu sebetulnya nggak setuju. Tapi kenapa setuju? Ya karena banyak orang yang merayu, saya juga pengen karena dia ya berkata manis atau apalah gitu. Nah, maka orang yang sudah sampai kepada ma'rifatul zat, katakanlah ya, maka dia akan melihat segala sesuatu itu
melihat sifat Allah. Karena sifat berdiri di zat. Ya, itu makna yang lebih jauh lagi dari istilah man sadakat husariratuhu in fatahat, yani in kasyafat basiratuh. Nggak ada yang nggak terbuka di mata dia ketika menghadapi sesuatu bahwa itu Allah. Nggak ada yang tertutup, semuanya terbuka. Itu apabila memang dia sudah fil hadrah ilahiyah, ya, sudah sirnya itu ada, ya. Wa qala radhiyallahu man sadaqahu maqaluhu istaqama haluhu. Orang yang kalau ngomongnya betul terus, itu pertanda bahwa keadaan jiwanya istiqamah. Istiqamah itu yakni aqim wajhaka ilallah, selalu dia ya'dilu ilallah, ya, selalu yatajih ilallah, itu istiqamah. Ya. Man sadaqa maqaluhu istaqama haluhu. Ya. Barang siapa yang dibenarkan oleh ucapannya, artinya ucapannya selalu benar, itu pertanda bahwa halnya istiqomah. Sama dengan ucapan apa ya? Ada ungkapan begini, as-syaikhu laisa syaikh, katanya, man wajahaka maqaluh walakinna syaikh man nahadha bika haluh. Ya. Seorang murabbi itu bukan yang mengatakan dengan perkataannya, tetapi yang membangunkan jiwanya dengan halnya, gitu. Sehingga mereka mengatakan la Allahumma shalli. Apa ungkapan itu? Maqaluhu fasami'ta min maqalihi mimma yadullu haluh, gitu. Yadullu halahu, katanya. Kita akan mendengar apa yang diucapkan oleh mereka, itu yang memberikan sinyal bahwa itu adalah keadaannya, keadaan rohaninya. Nah, ini adalah seorang murabbi, ya. Man sadaqahu maqaluhu istaqama haluhu. Barang siapa yang ucapannya itu benar, maka pertanda bahwa suasana jiwanya, ya, keadaan jiwanya itu istaqamah, sara iqamatan ilallah wa mutawajjihan ilallah wa muqbilun ala Allah, ya, itu hal, ya. Hal ini dalam konteks tasawuf. Kita ketika membaca tasawuf, di situ ada hal, di dalam nahwu ada hal, di dalam fikih ada hal, ya, di dalam tasawuf ada hal, ya. Saya pernah terangkan dan itu tidak boleh kita lupa bahwa hal berbeda maknanya untuk siapa. Ketika untuk murid, hal maknanya adalah sifat yang masih labil, berubah. Tetapi kalau hal bagi arifin justru adalah suasana batin, ya, dari makom sifat yang stabil dalam dirinya, maka menimbulkan hal. Contoh halus sabar misalnya. Orang tidak punya sabar tidak tahu suasana batinnya itu seperti apa, keadaannya, rasanya sabar itu, ya. Sehingga orang menghadapi sesuatu diam saja, dianggap itu adalah sikap orang sabar. Makanya orang yang tidak paham sabar akan marah. Kamu jangan sabar aja, nanti bubar, katanya gitu. Ya padahal dia bukan sabar, dia pengecut, gitu. Ya.
Kenapa? Karena orang yang sabar, orang yang ridho itu mesti saja'ah. Maka di dalam tasawuf saja'ah juga akhlak, pemberani gitu. Kalau yang tidak punya akhlak itu bukan pemberani, disebutnya tahawur, sembrono, bukan pemberani. Nah, kalau yang punya akhlak dia pemberani. Ya. Banyak orang menolak musibah kan nggak berani. Mereka malah menyambutnya dan mengarunginya sampai akhir. Itu kalau bukan seorang pemberani tidak bisa. Ya. Hidup dalam hasud orang misalnya, dalam anggapan buruk orang, itu kalau bukan saja'ah itu tidak bisa. Ya. Maka saja'ah itu ya perlu sifat-sifat mulia, akhlak mulia. Namun kita lihat sekarang di buku-buku yang modern, ya, kata saja'ah sudah tidak ada dalam kumpulan akhlak tuh. Kalau kita lihat kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saja ada Al-Futuwah, As-Saja'ah. Itu menunjukkan kesatriaan. Ya. Maka mungkin cerita-cerita satria para wali, Futuwah, Saja'ah, itu karena kesabarannya, keyakinannya, ya, dan kepasrahannya. Dan tanpa itu tidak bisa. Tanpa itu tidak bisa menghadapi berbagai problem hidup, dakwah, rumah tangga, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Ya, mesti timbul intrik, timbul, dan tidak mampu melakukan taghyirat, ya, perubahan-perubahan yang signifikan. Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah.